Pemirsa, keributan terjadi saat petugas menderek kendaraan warga yang tengah swab tes COVID-19. Mobil diderek lantaran parkir di badan jalan saat mengantre di rumah sakit. Derek paksa oleh petugas suku dinas perhubungan di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwarnai protes oleh pemilik kendaraan. Pasalnya, sejumlah warga mobil yang diderek akan mengikuti swab tes mandiri di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Mereka terpaksa parkir di jalan karena parkir rumah sakit penuh. Bahkan, ada pula warga yang sedang menunggu di dalam mobil untuk tes drive-thru ditindak petugas. Saya nggak tahu dia berhenti apa enggak. Ya saya tungguin aja kalau di depan saya parkir, ninggalin mobil, di depan yang ditindak dong. Saya disuruh jalan, bener nggak? Iya bang. Kok saya yang diderek? Nah bang emang lagi mau swab atau apa bang? Iya mau swab. Petugas medis yang melayani tes COVID-19 secara drive-thru meminta kebijaksanaan petugas Sudinhub, namun tidak berhasil. Walau disertai protes, petugas tetap menderek paksa sejumlah kendaraan yang berhenti di badan jalan karena menimbulkan kemacetan. Ya antri aja untuk pelanggar kan ini Rabu es bang. Karena kan di dalam parkiran penuh nih bang, karena mereka harus antri. Intinya tetap juga, ini kan badan jalan, jalannya sempit ya, ini macet, jadi tetap nggak boleh. Walaupun mereka tetap di dalam mobil, menyalakan mobil, antri parkir tetap melanggar bang. Ya bukan, yang di depannya kan udah nggak ada orangnya semua. Yang kita lakukan penindakan itu, yang di depannya yang udah nggak ada orangnya, ya kan? Mesinnya sudah ditinggalkan, mesinnya mati, tinggal ya kita derek. Ini nggak ada toleransi karena mereka mau lakukan swab atau gimana bang? Nggak ada bang. Pihak penyelenggara swab tes diminta untuk membuat rekayasa parkir agar tidak membludak dan mengganggu ketertiban umum. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pacitan meninggal karena tertular COVID-19. Layanan tempat perawat bekerja ditutup sementara. Ruang bedah RSUD Pacitan, Jawa Timur ditutup sementara setelah seorang tenaga kesehatan yang positif COVID-19 meninggal dunia. Sejumlah karyawan lainnya yang sempat kontak erat dengan almarhum menjalani karantina mandiri. Beliaunya dirawat di rumah sakit mulai dari hari Minggu, terkonfirmasi COVID-19, kemudian mengalami perburukan 2 hari kemudian, dan akhirnya berpulang ke Rahmatullah kemarin sore jam 18.28 dengan segala upaya yang telah kami lakukan yang terbaik buat beliaunya. Sebelumnya, suasana duka mewarnai pelepasan jenazah Martenaya Purba, tenaga kesehatan di RSUD Pacitan. Perawat ini meninggal setelah dinyatakan positif COVID-19 dan sempat dirawat. Jenazah dimakamkan dengan protokol kesehatan di TPU Kucur, Kelurahan Sidoarjo, Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melarang warganya berpergian keluar kota selama masa liburan Natal dan Tahun Baru nanti. Keputusan itu diambil sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Meningkatnya kasus COVID-19 di Jawa Timur termasuk di Surabaya dampak dari libur panjang beberapa waktu lalu. Hal ini diakui Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Warga Surabaya banyak bepergian di masa liburan, sementara tingkat disiplin terhadap protokol kesehatan menurun. Risma meminta warga Surabaya agar tidak bepergian keluar kota saat libur Natal dan Tahun Baru. 2 surat edaran berisikan imbauan kepada masyarakat Surabaya tidak melakukan perjalanan liburan keluar kota dikeluarkan Wali Kota Surabaya untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. Nah, antisipasinya adalah warga ya sebaiknya sementara tidak keluar kota karena terus terang berat protokolnya kalau kita kemudian keluar kota kalau tidak disiplin, dampaknya kemarin meningkat itu gitu, dan banyak juga kejadian fatalistik ya karena itu. Tidak bepergiannya warga Surabaya keluar kota untuk memudahkan proses penelusuran atau tracing agar tidak meningkatnya kasus COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ibu sedang
Pemirsa, MNC Finance menggelar rapat kerja nasional di penghujung tahun 2020. Selain melakukan evaluasi kinerja dalam rakernas ini juga membahas pencapaian target pembiayaan di tahun 2021 mendatang. MNC Finance menyelenggarakan rapat kerja nasional secara virtual pada tanggal 10 hingga 11 Desember 2020. Rakernas yang dihadiri oleh segenap jajaran direksi dan karyawan head office ini juga diikuti oleh 45 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam arahannya, Eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanusudibio menekankan pentingnya menerapkan bisnis model yang benar dan memaksimalkan layanan digital untuk menggenjot kinerja di tahun 2021. Strategi ini diyakini dapat menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya efisien jika teori marketing 5P mampu diterapkan oleh MNC Finance. Ingat baik-baik, ya 5P ini ingat baik-baik. Product, price, place, promotion, and people. Ya. Dan produk itu mencerminkan bisnis model kita. Jangan kita menciptakan produk yang kita tidak punya kompetensi. Jangan kita masuk ke produk yang sudah sangat di red ocean, yang very kompetitif. Ya. Jangan kita masuk ke produk yang sudah sunset. 3 hal ini harus dihindari. Ya. Rakernas MNC Finance 2021 diharapkan dapat menjadi sarana untuk menyatukan visi antar departemen dan cabang yang ada di seluruh Indonesia, sehingga dapat bersama-sama maju dan tumbuh untuk mencapai tujuan perusahaan. Di tahun 2021 nanti kami mempunyai target 1,8 triliun, di mana 1,8 ini kami bagi menjadi 3 produk, salah satunya factoring, kedua refinancing untuk properti, ketiga refinancing untuk mobil bekas. MNC Finance optimis dapat berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional di tahun 2021. Masyarakat yang membutuhkan pembiayaan bisa menggunakan 3 produk pembiayaan multiguna dari MNC Finance. Di antaranya MNC Express, rumah bersertifikat, dan anjak piutang, dengan total mencapai 1,8 triliun rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam iNews malam hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama